Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Puji nama Tuhan. Kita mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga pada minggu ini kita boleh kembali berkumpul. Baik kita yang ada di tempat ini maupun Bapak Ibu yang ada di rumah. Kita mengucap syukur atas anugerah yang terindah dalam kehidupan Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Untuk itu sebelum kita membuka ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama menundukkan kepala kita menyatukan hati, tubuh, jiwa, dan roh kita mau berdoa bersama-sama. Haleluya Tuhan, terima kasih atas kebaikan-Mu, terima kasih atas anugerah-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami sungguh mengucap syukur Bapa atas apa yang Kau berikan dalam kehidupan kami saat ini Tuhan. Kami boleh ada sampai saat ini semua karena anugerah-Mu, semua karena kasih-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Kami sungguh mengucap syukur, kami boleh kembali berkumpul di tempat ini. Kami mau bersama-sama menyembah-Mu Tuhan. Kami mau bersama-sama duduk manis mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa. Dan Tuhan, kami membuka ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biarlah Bapa, Roh-Mu saja yang turun atas ibadah kami. Kau saja Tuhan yang melawat setiap hati kami Tuhan. Kau urapi, Kau jamah kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa buat setiap jemaat-Mu yang hadir di tempat ini, maupun yang ada di rumah, maupun yang sedang dalam perjalanan menuju tempat ini Tuhan. Kau lindungi mereka, sertai mereka dalam perjalanan. Tibakan mereka di tempat ini dengan selamat tanpa kurangan suatu apapun. Kami membuka ibadah kami Tuhan. Biarlah Roh-Mu saja yang bertahta. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita bersama-sama masuk lebih dalam lagi kehadirat Tuhan. Sebab Tuhan, Kau yang memegang hidup kami, Kau yang memiliki hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau sama-sama katakan, satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Hidupku, pimpin jalanku, Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Kita nyanyikan pujian ini dari awal dan Bapak Ibu Saudara saya undang untuk bangkit berdiri. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu Tuhan. Ini hidup kami Bapa, ini hidupku, pimpin jalan
sama-sama kita angkat tangan kita. Yesus, pegang erat tanganku. Kami tak dapat hidup Tuhan. Yesus Bapa, Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamatku. Sekali lagi kita katakan, Yesus, Yesus, kau pegang erat tanganku. Haleluya, dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamatku hidup. Yesus, Yesus, Kau pegang erat tangan kami Tuhan. Kau tahu bahwa kami tak dapat hidup di luar kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamat. Kau alasan kami hidup. Engkau alasan selamatku hidup. Engkau alasan selamatku hidup. Beri kemuliaan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Yesus, Yesus, mari kita agungkan namanya. Mari kita tinggikan namanya. Mari kita pujikan namanya. Haleluya, haleluya Tuhan. Haleluya Bapa. Yesus, Yesus, namamu kudus Tuhan. Namamu yang bertata, namamu yang berkuasa Tuhan di hidup kami Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau lihat setiap tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Jamah kami, jamah, jamah Tuhan. Oh, haleluya, 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 haleluya Tuhan. Yesus, Yesus, terpujilah Engkau, terpujilah Engkau yang di tempat maha tinggi. Yesus, kami beri setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan Yesus. Kau Allah yang baik di hidup kami Tuhan. Yesus Tuhan.
dahsyat, Kau berkuasa, Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak Bapa, Bapa, Yesus, terima segala pujian kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus Bapa, benar Tuhan, benar Bapa. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku. Kita sorakan Yesus, Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamat. Sekali lagi kita katakan, Yesus pegang erat. Kepada hamba-Nya yang bertugas sana, silakan. Erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup.
Bapa, biar Engkau tidak hanya menemukan tubuh kami ada dalam rumah, tapi biar Engkau menemukan setiap hati yang tertuju kepadamu ya Tuhan. Biar Engkau menemukan hati yang sungguh-sungguh mencari Engkau. Biar Engkau menemukan hati yang sungguh-sungguh mempersembahkan yang terbaik bagi Engkau. Hidup kami penuh dengan masalah. Karena itu kami memerlukan Tuhan dalam hidup ini. Dan pagi hari ini kami mau berkata, hai jiwaku, tenanglah engkau. Karena ada Tuhan di pihak kami. Hidup kami ada karena anugerah Tuhan. Dan pagi hari ini kalau kami berjumpa dengan Tuhan, kami percaya Tuhan mau mengubahkan hidup kami lebih dan lebih lagi. Dalam proses yang tidak mudah, tetapi kami dapat melaluinya karena ada Roh Kudus yang menolong kami. Dan pagi hari ini kami kembali akan menikmati firman-Mu ya Tuhan. Bersihkan hati dan pikiran kami. Biar ketika Engkau berbicara, baik secara verbal dari apa yang hamba-Mu sampaikan, terlebih ketika Roh Kudus terus menjelaskan, terus mengerjakan, terus menjamah hati kami, maka kuasa-Mu dapat bekerja dengan sempurna untuk hidup kami lebih indah lagi di hadapan Tuhan. Karena itu ya Bapa, berfirmanlah sebab kami siap untuk mendengar. Dan sekali lagi mohon Roh Kudus akan membawa kami lebih dalam lagi dalam hadirat-Mu. Dan hati kami dilingkupi dengan rasa haus dan lapar akan Tuhan. Dan dalam firman-Mu, kuasa-Mu akan dinyatakan. Terima kasih Tuhan. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Puji Tuhan. Terima kasih buat setiap pelayan Tuhan. Selamat pagi, shalom. Senang bisa bertemu dengan Bapak Ibu Saudara kembali dalam rumah Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tentu kita semuanya sadar bahwa dari awal Tuhan menjadikan manusia itu sangat bernilai. Dan nilainya adalah segambar dan serupa dengan Allah. Itu nilai yang sangat luar biasa. Tetapi masalahnya ialah bahwa banyak orang yang tidak menghargai nilai kehidupan itu. Sehingga dengan sembrono menjalaninya. Dengan sembrono membawa kehidupan ini kepada arah yang sebenarnya Tuhan tidak inginkan. Ibu saudara, hidup yang sangat berarti akhirnya menjadi tidak bernilai. Karena tidak mengerti akan kehendak Tuhan. Dan ketika kita berbicara tentang iman Kristen, kehidupan yang bernilai ataupun tidak bernilai tidak terlepas dari identitas kita sebagai orang yang beriman kepada Tuhan. Dan nilai tersebut tidak akan terlepas dari kualitas iman yang kita tunjukkan. Ibu saudara, dalam dunia ini, pada satu sisi Tuhan telah memberikan nilai. Tetapi yang kelihatan bagi banyak orang adalah bagaimana kita menunjukkan nilai itu. Dan secara fakta banyak orang lebih menilai kepada sesuatu yang kelihatan daripada yang tidak kelihatan. Betul ya? Tetapi kalau penilaian itu berasal dari Tuhan, maka penilaian akan hidup kita tidak akan pernah meleset ataupun salah. Karena penilaian Tuhan akan kehidupan kita itu utuh, itu lengkap, itu sempurna. Dan ketika Tuhan menilai kita orang benar, kita telah melakukan firman-Nya, maka kualitas hidup kita itu muncul karena iman yang benar. Tetapi ada masalah, adalah bahwa ketika kita merasa iman kita sudah benar, tapi di hadapan Tuhan
kita masih belum punya nilai hidup yang benar. Mari kita melihat sebentar dalam Yakobus 2 ayat 17. Yakobus 2 ayat 17. Firman Tuhan berkata begini. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Yang harus kita pahami adalah bahwa nilai kehidupan kita bukan hanya berbicara tentang bagaimana engkau percaya kepada Tuhan. Bagaimana ketika engkau berdoa, engkau menikmati hadirat Tuhan. Bagaimana ketika engkau beribadah, engkau bisa berinteraksi dengan Tuhan. Itu iman dalam liturgis. Tetapi iman yang sesungguhnya tidak terlepas dari perbuatan kita. Kalau kita berbicara sebagai orang yang benar, sebagai orang yang beriman, maka itu nyata dari kehidupan kita setiap hari. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biar pagi hari ini kita mengerti bahwa berbicara tentang iman, berbicara tentang kualitas kehidupan kita, perbuatan kita, apakah itu berdampak bagi banyak orang ataukah tidak? Kalau hidup kita tidak berdampak, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Karena iman yang kita anggap kita beriman tidak bisa diwujud nyatakan dengan tindakan ataupun perbuatan kita. Mari saya mengajak kita melihat di dalam Lukas pasalnya yang ke-7. Lukas pasal 7. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Lukas 7 ayat pertama sampai dengan 10. Tetapi kita akan membaca ayat 9 dan 10 terlebih dahulu. Lukas 7. Kita membaca 9 dan 10. Demikian bunyi firman Tuhan. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia. Dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya lah hamba itu telah sehat kembali. Berbahagialah mereka yang mendengar firman Tuhan, menyimpannya dalam hati terlebih melakukannya. Untuk kita dapat memahami apa yang kita pelajari pagi hari ini, saya memberinya judul respon yang benar. Judulnya adalah respon yang benar. Kekasih Tuhan, kalau kita melihat pada ayat ke-9 yang tadi, ada kondisi yang unik, ada peristiwa yang unik, di mana Alkitab menulis bahwa Yesus heran. Ya, heran kepada siapa? Kepada seorang perwira yang bukan orang Israel. Dan keheranan Yesus itu karena Yesus menilai bahwa si perwira ini memiliki iman yang besar. Ya, iman sebesar ini tidak diketemukan di antara orang Israel yang disebut sebagai umat Tuhan, yang telah mengenal hukum-hukum Tuhan. Ya, yang disebut sebagai umat dan kekasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ayat 9 menunjukkan komparasi perbandingan antara iman si perwira ini yang non-Yahudi dengan orang Israel yang menyandang predikat umat Tuhan atau biji mata Tuhan. Dan penilaian yang muncul adalah iman si perwira lebih besar. Ini merupakan hal yang mengenaskan. Ya, sangat mengenaskan. Orang Israel seharusnya terkenal akan imannya karena mereka mengenal Allah yang besar. Sepanjang sejarah dalam kehidupan bangsa Israel, sangat sering, terlalu sering Tuhan menunjukkan hadiratnya, kuasanya, mukjizatnya. Logikanya seharusnya pengenalan umat Israel akan Tuhan akan mempengaruhi seberapa besar iman percaya mereka kepada Tuhan. Betul ya? Tapi nyatanya ialah bahwa ternyata iman si perwira ini lebih besar dari orang manapun yang pernah dijumpai oleh Tuhan Yesus di bangsa Israel. Dan kondisi yang sama Bapak Ibu Saudara.
Kalau ini terjadi dalam kehidupan kita, kita yang seharusnya mengenal Tuhan, mengenal kebenarannya, hidup bergaul dengan Roh Kudus, seharusnya iman kita lebih besar daripada orang yang tidak mengenal Tuhan, betul ya? Tetapi kalau itu terbalik, ternyata ada orang yang kita cap tidak mengenal Tuhan, ya. Ternyata Tuhan bilang imannya lebih besar dari kita. Itu merupakan hal yang tragis, ya. Apakah itu bisa terjadi? Sangat bisa terjadi, karena Alkitab juga menunjukkan hal yang sama. Kekasih Tuhan, berbicara tentang apa yang terjadi, ya, kalau kita membaca di judul perikop di ayat yang kita baca tadi, itu berbicara tentang Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Dan Alkitab menunjukkan bahwa di Kapernaum sangat banyak mukjizat yang Tuhan kerjakan di tengah-tengah mereka. Sayangnya, kalau kita melihat dalam Matius 11 ayat 23, ternyata sekalipun banyak mukjizat, banyak kuasa Tuhan nyatakan, tetapi tidak banyak orang yang beriman kepada Tuhan. Tidak banyak orang yang bertobat karena perbuatan yang dahsyat yang Tuhan kerjakan. Ya. Dan kalau kita membaca secara utuh dari ayat yang pertama, kita melihat bahwa si perwira yang non-Yahudi ini punya pergumulan. Yang sebenarnya pergumulannya tidak signifikan. Kenapa? Dia punya pergumulan tentang seorang hamba yang sedang sakit. Hamba dulu sudah hampir disamakan dengan barang. Kalau dia berguna akan dipakai, ya, akan berharga. Tetapi ketika hamba itu sudah tidak berguna lagi, tidak menguntungkan tuannya, maka tidak lama si hamba ini bisa dijual di pasar budak. Ya. Tetapi yang luar biasa adalah si perwira ini memiliki hamba yang sangat dihargai, yang sangat dikasihinya. Alkitab memberikan kejelasan yang utuh, sedang sakit keras dan hampir mati. Dalam kondisi yang seperti ini, ya, ketika kita baca pada ayat yang ke-9 bahwa Yesus mengklaim, menyatakan si perwira punya iman yang besar, itu tidak muncul begitu saja. Tuhan tidak melihat bagaimana hatinya, bagaimana di dalam isi dari orang si perwira ini. Tetapi Yesus melihat dari reaksi yang muncul dalam peristiwa yang terjadi. Jadi iman kita tidak diukur dari apa yang ada dalam kita, tapi dari reaksi, dari respon yang kita munculkan dalam kondisi-kondisi yang terjadi dalam kehidupan kita. Ya, sebab respon adalah bukti iman, setuju ya? Perbuatan kita adalah bukti dari iman. Tanpa perbuatan, iman itu pada hakikatnya adalah mati. Ya, nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, lihat bahwa ketika si perwira ini menunjukkan respon yang luar biasa, Tuhan menjadi heran, menjadi takjub. Kalau tidak salah ketika 17-an kemarin, anak-anak upacara bendera, upacaranya di rumah masing-masing. Ya, seingat saya setelah upacara, sekolahnya Angel menyampaikan pengumuman. Salah satunya adalah tentang siswa berprestasi. Atas anugerah Tuhan, anak kami meraih 5 prestasi. Ya, bukan karena kami, tapi karena kemurahan Tuhan. Apa yang muncul dari reaksi saya? Bagus Kak, mantap, keren, hebat. Prestasi dari Angel bukan karena dia punya IQ setara dengan Einstein. Bukan karena dia superhuman yang punya kemampuan bakat yang luar biasa. Enggak. Kami melihat bahwa anak kami banyak seperti anak-anak lain di sekolahnya. Tetapi apa yang menjadikan kami sebagai orang tuanya heran, takjub, bangga dan senang dengan prestasinya. Karena anak kami
tekun di dalam belajar, kerja keras sekalipun. Anak-anak yang lain merasa bahwa banyak tuntutan, banyak tugas dan sebagainya. Tetapi lihat bahwa ketika anak-anak mengoptimalkan, memaksimalkan apa yang mereka telah miliki, bukan apa yang tidak mereka miliki. Mereka gunakan apa yang ada dalam kehidupan mereka. Itu membuat orang tuanya takjub, heran, ataupun senang. Demikian juga dengan anak-anak Tuhan. Kita semuanya di tempat ini. Harusnya orang Kristen bisa membuat Tuhan heran. Amin. Bisa membuat Tuhan takjub. Kenapa? Kita ini apa sih yang kurang? Ya, kita sudah ditebus dari dosa kita. Amin. Hidup kita berharga di mata Tuhan. Dosa tidak berkuasa lagi. Ya, kita bisa melakukan apapun yang kita mau atas keputusan hidup kita. Iblis telah dikalahkan. Amin. Iblis tidak berkuasa atas kehidupan kita. Ya. Dan luar biasa kita diperlengkapi dengan selengkap senjata Allah. Dan tidak kalah hebatnya, Roh Kudus, Roh Allah sendiri berdiam di dalam kehidupan kita. Semuanya sudah luar biasa loh. Apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita seharusnya dapat membuat takjub dan heran ketika Tuhan melihat kehidupan kita. Tetapi sayangnya menjadi fenomenal yang tidak bisa disangkal bahwa ada orang yang menyebut dirinya sebagai anak-anak Tuhan. Pintar berbahasa roh, tapi dengan mulut yang sama untuk berbahasa roh dipakai untuk menyakiti orang lain. Lalu ada juga alasannya, ya ini saya seperti ini dulu. Ya, tapi jangan lupa bahwa Alkitab mengatakan kita sudah lahir baru. Segala sesuatu termasuk mulut kita harusnya dalam satu paket lahir baru. Ada orang Kristen yang punya banyak talenta. Dianugerahkan Tuhan luar biasa. Tetapi jatuh dalam kesombongan. Menganggap orang lain tidak lebih baik daripada dia. Ya. Ada orang yang pintar menasihati. Pintar membuka firman Tuhan. Terlihat berhikmat. Tetapi sukanya cari gara-gara dan berantem. Tidak merasa menyesal. Tetapi malah bangga. Saya hebat. Saya berprestasi, orang takut sama saya. Nah, kekasih Tuhan, biar pagi hari ini kita melihat bahwa iman itu tidak berdiri sendiri. Iman itu akan terlihat apakah iman kita itu benar, iman kita itu baik, iman kita itu besar dari respon, dari perbuatan yang kita tunjukkan. Kekasih Tuhan, mari kita akan melihat kembali Lukas pasal 7. Ayatnya yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Kita melompat pada ayat yang kelima. Sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadah kita. Kita akan melihat bagaimana respon si perwira ini, tindakan yang dia tunjukkan dalam permasalahan. Sehingga Tuhan bilang dia punya iman yang besar. Ya, dari ayat ini kita bisa melihat bahwa si perwira yang non Yahudi ini sebenarnya dia bukan orang yang tidak percaya sama Tuhan. Kenapa? Ya, yang pertama ada bukti yang firman Allah katakan bahwa dia membangun sinagog atau rumah ibadah orang Yahudi, tempat beribadah orang Yahudi. Kemudian dia bergaul karib dengan tua-tua Yahudi. Padahal orang Yahudi tidak akan mau bergaul dengan orang non-Yahudi. Ya, karena najis, kafir. Tetapi si perwira ini sekalipun non-Yahudi telah menjadi percaya kepada Tuhan yang disembah oleh orang Israel. Dan ketika si perwira ini memiliki masalah, dia tidak lari kemana-mana. Padahal kita bisa melihat bahwa perwira ini bukan orang biasa, betul ya? Dia punya kuasa, dia punya kekayaan, dia punya koneksi, dia punya banyak pilihan. Kemana dia harus mencari jawaban untuk menyembuhkan si hamba yang dikasihinya. Tetapi si perwira ini datang ke tempat yang tepat ketika menghadapi masalah. Dia datang kepada
Yesus. Ini respon pertama. Ya, si perwira ini menunjukkan imannya dengan datang kepada Tuhan ketika dia menghadapi masalah. Dan itu merupakan reaksi, respon yang benar. Ya, si perwira belajar untuk menjadikan Yesus sebagai satu-satunya sandaran hidup kita. Beberapa waktu yang lalu saya mendapatkan ungkapan dalam bahasa Jawa. Dan semoga ini menjadi peringatan bagi kita. Saya membahasakannya dalam bahasa Indonesia, nanti khawatirnya logat saya kurang baik ya. Ingin bersandar pada pohon jati, tetapi jadinya bersandar pada pohon randu. Keropos lagi. Nah, ini adalah gambaran orang yang imannya sepertinya kepada Tuhan. Tapi ketika ada masalah, reaksinya, responnya jauh dari apa yang diimaninya. Bapak saudara, ini adalah pelajaran bagi kita. Apakah betul kita orang beriman? Ketika ada masalah, apa yang menjadi respon kita? Betulkah kita cari Tuhan sesuai dengan apa yang kita imani? Atau kita lari ke tempat pertolongan yang kita anggap bisa membantu kita menyelesaikan masalah kita? Yang kedua, mari kita melihat pada ayat yang keempat. Ayat keempat kita akan melihat respon dari si perwira ini. Ayat keempat. Mereka, tua-tua Israel ini, mereka datang kepada Yesus. Dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya, katanya, ia layak engkau tolong. Mari kita bandingkan dengan ayatnya yang ke-6b. Tuhan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Perhatikan baik-baik. Satu pernyataan keluar dari tua-tua bangsa Israel. Ya, mereka yang dituakan dalam segala hal, terutama dari hukum Taurat. Apa yang mereka katakan tentang si perwira ini? Tuhan, si perwira ini layak engkau tolong. Layak. Kenapa muncul kata layak? Mengapa muncul kata tersebut? Karena si perwira ini suka menolong, membangun rumah ibadah. Betul ya? Dia banyak berbuat dalam pekerjaan Tuhan. Penilaian dari tua-tua bangsa Israel. Tetapi si perwira ini datang sendiri kepada Yesus. Di hadapan para tua-tua. Apa yang dikatakannya? Aku tidak layak Tuhan. Aku tidak layak menerima engkau di rumahku. Respon yang kedua ketika masalah muncul. Ketika yang pertama adalah kita datang ke tempat yang tepat ketika menghadapi masalah. Yang kedua, kita datang kepada Tuhan dengan rendah hati. Menjadi fenomena bagi kita semuanya. Bahwa banyak orang yang merasa telah berbuat banyak kepada pekerjaan Tuhan. Merasa bahwa Tuhan, aku layak engkau tolong. Bahkan Tuhan, engkau berhutang loh. Aku telah banyak berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Waktuku, uangku, kehidupanku, aku serahkan kepada Tuhan. Tuhan, engkau layak loh. Tolong aku. Saya masih ingat ketika saya sempat pelayanan di Semarang. Di salah satu gereja. Ada satu penyumbang orang kaya di gereja tersebut. Memberikan mobil terbaru kepada gembalanya. Oh, bagus mobilnya. Tetapi tidak lama kemudian ada konflik antara jemaat kaya ini dengan gereja. Yang lucunya adalah mobil tersebut yang telah diserahkan kepada gereja ditarik kembali. Ya. Dan ini bukan hal yang baik Bapak Ibu Saudara. Si perwira secara manusia, secara logika punya alasan. Saya banyak berkorban kok. Tetapi respon dari iman yang muncul dalam kehidupannya. Dia bilang, saya tidak layak Tuhan. Dia datang kepada Tuhan dengan rendah hati. Dia datang bukan karena dia layak. Tetapi dia datang kepada Yesus karena dia merasa dia tidak layak kepada Tuhan. Dan dia sadar, dia percaya Tuhan lebih besar dari kehidupannya,
untuk bisa menolong hamba yang dikasihinya. Pantas saja, lumrah saja, Yesus jadi heran melihat perwira tersebut. Kenapa? Tua-tua Israel berkomentar lain, engkau layak Tuhan. Tapi Tuhan heran, si perwira ini sadar diri siapa dia di hadapan Tuhan. Sekalipun dia banyak memberi, sekalipun dia banyak berkorban, bukan itu yang melayakkan kehidupannya untuk Tuhan tolong. Amin. Biar pagi hari ini kita punya dasar yang tepat. Ketika kita menemukan masalah, kalau kita punya orang beriman, kita bisa belajar dari perwira ini. Bahwa apapun yang terjadi, kita gak pernah layak untuk menuntut Tuhan. Mengubahkan kehidupan kita. Tetapi hanya karena anugerah dan kasih Tuhan, Tuhan mau memberikan apa saja bagi kita. Yang ketiga, mari kita akan melihat ayat yang ke-8. Dari pasal yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Bapak Ibu Saudara, bagian terakhir adalah bahwa si perwira ini sedang berbicara tentang otoritas. Dia bilang bahwa saya ini hamba, saya ini bawahan. Dan di bawah saya ada bawahannya lagi. Yang dengan otoritas apapun yang diperintahkan, maka itu jadi. Maka itu terlaksana. Karena ada otoritas yang dia miliki. Dengan gambaran yang sama menempatkan diri bahwa Tuhan punya otoritas yang lebih tinggi dari hidupnya. Dia tahu Tuhan yang berotoritas itu, yang punya otoritas lebih besar daripada dirinya. Dia juga punya pemahaman yang sama. Apapun yang Tuhan perintahkan, apapun yang Tuhan katakan, apapun yang Tuhan firmankan, maka itu jadi. Amin. Nah, yang ketiga ini berbicara bahwa si perwira dengan imannya, dia menunjukkan respon yang tepat. Bahwa dia percaya apapun yang Tuhan mau katakan, itu akan jadi. Ketika si perwira ini meminta supaya Tuhan katakan apa saja, supaya hambaku ini sembuh. Itu muncul dari iman yang benar, tetapi dengan respon, dia menyatakan, dia percaya apapun yang dikatakan oleh Yesus, maka itu pun akan jadi. Padahal Bapak Saudara dikasih oleh Tuhan. Yang unik ialah bahwa Tuhan Yesus tidak diajak untuk datang ke rumahnya. Ini menunjukkan bahwa si perwira betul-betul memahami bahwa Yesus yang berkuasa itu punya kuasa yang pertama atas sakit penyakit. Sudah sakit keras, bahkan Alkitab katakan hampir mati. Yang berikutnya si perwira percaya bahwa waktu bukanlah masalah bagi Tuhan. Kapanpun Tuhan mau, kapanpun Tuhan berfirman, kapanpun Tuhan akan nyatakan, maka itu jadi bagi hambanya. Amin. Dan yang berikutnya ialah bahwa si perwira ini tahu bahwa jarak bukanlah masalah bagi Tuhan. Ketika Yesus berkata di sini, maka itu jadi karena Yesus berkuasa sebagai Tuhan dan Allah. Apakah kita percaya dengan hal yang sama? Hari ini, pagi ini, kita yang berjemaah di sini, ada yang berjemaah di rumah masing-masing, ada yang mungkin di perjalanan. Percayakah kita bahwa Tuhan punya kuasa melintasi ruang, melintasi waktu, melampaui sakit penyakit dan seluruh masalah kita. Tunjukkan dengan respon yang benar. Tanpa perlu lagi kapan Tuhan. Waktu adalah urusan Tuhan. Amin. Bagaimana caranya? Tuhan yang berdaulat. Ya, sekalipun Tuhan tidak menunjukkan wajahnya hadir di depan kita, percayalah Tuhan berfirman di surga, itu jadi dalam kehidupan kita di rumah. Karena kuasanya melampaui segalanya. Kiranya firman Tuhan pagi hari ini akan mengingatkan kepada kita bahwa iman yang benar disertai dengan respon yang benar, respon yang baik, perbuatan yang baik, tindakan yang benar yang mendukung bahwa kita punya iman di hadapan Tuhan. Mari kita kembali masuk dalam hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Kita akan kembali pujian itu, ku hidup karena anugerah-Mu. Yesus, pegang tanganku. Kita tidak bisa berjalan sendiri di muka bumi ini.
Kita butuh Tuhan. Haleluya. Semua karena cinta Tuhan. Mari kita minta Tuhan pimpin jalan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yes. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cintamu. Ini hidupku, Yesus pegang erat. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup. Saya menjemput kita semuanya bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan pujian ini dari awal. Ku hidup karena anugerah-Mu. Ku hidup karena anugerah-Mu. Haleluya. Tiada satu pun dapat ku banggakan semua. Haleluya. Ini hidupku ya Tuhan. Ini hidupku. Mari katakan, Yesus pegang tanganku. Yesus pegang. Mari jadikan ini doamu di hadapan Tuhan. Dan ini menjadi pengharapan kita di hadapan Tuhan. Kami tidak bisa hidup tanpa anugerah-Mu, tanpa kasih-Mu ya Tuhan. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup. Kekasih Tuhan, firman Allah telah disampaikan. Maka kita untuk melihat sebentar kehidupan kita. Betulkah kita orang beriman? Betulkah kita percaya kepada Yesus? Apa respon yang kita tunjukkan ketika kita menghadapi masalah? Apa kita merasa Tuhan berutang kepada kita? Apakah kita merasa karena kita sudah banyak berbuat, kita banyak berkorban, lalu kita harus mendapatkan pertolongan dari Tuhan? Mari datang kepada Tuhan dengan rendah hati. Kita tidak layak. Tidak ada satupun yang menjadi dasar kelayakan kita untuk menerima anugerah Tuhan. Tetapi percayalah bahwa Tuhan mengasihimu. Tuhan mau menolongmu. Tuhan punya rencana yang indah bagi dirimu dan keluargamu. Tuhan tidak pernah terlambat dalam melaksanakan firman-Nya. Pagi hari ini biar ini menjadi doa kita di hadapan Tuhan. Tuhan, kami tidak bisa hidup jalan sendiri di muka bumi ini. Kami rindu untuk Tuhan pegang tangan kami. Kami tidak bisa hidup di luar kasih-Mu ya Tuhan. Haleluya. Yesus pegang. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selalu
Engkau alasan, Engkau alasan selama ku hidup. Mari beri kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Kami berseru kepadamu Tuhan. Kami memerlukan pertolongan-Mu Yesus. Berfirmanlah Tuhan, maka itu jadi bagi kami. Oh, oh, haleluya. Terima kasih Tuhan, ku menyembah-Mu, ku memuji-Mu selamanya. Penyembahan-Mu di hadapan Tuhan. Mari puaskan hatinya dengan pujian, biar hatimu tertuju kepadanya. Terima kasih Yesus, ku menyembah-Mu. Serukan namanya Yesus, Yesus, Yesus. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan sembahlah Dia. Terima kasih ku menyembah-Mu selamanya. Yes. Kami percaya akan firman-Mu. Biar mulai saat ini Tuhan akan melihat respon yang benar atas setiap pergumulan kami. Untuk menunjukkan kepada setiap orang bahwa kami orang beriman. Kami akan datang senantiasa kepada Tuhan. Kami akan tunjukkan sikap yang rendah hati. Bukan karena kami, bukan karena kehebatan kami, tapi hanya anugerah Tuhan yang bisa tolong kami dan mengubah kondisi kami saat ini. Dan kami akan percaya firman-Mu. Kami percaya karena sekali Engkau berfirman, maka itu pasti jadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu telah selesai berkata-kata. Biar Roh Kudus akan menyelesaikannya dalam hidup setiap anak-anak-Mu. Sehingga kami dapat menggenapi firman-Mu dalam hidup ini. Terpujilah Tuhan. Dan atas setiap berkat firman Allah yang telah kami terima pagi hari ini, sungguh kami mengucap syukur. Dan di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Semua katakan amin. Dipersilakan duduk kembali. Baik, diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, amin. Ya, kita mau belajar dari seorang perwira yang walaupun tidak mengenal Tuhan, tetapi imannya layak di hadapan Tuhan. Kita mau tetap beriman dengan menunjukkan respon yang benar, amin. Ya, untuk itu kita mau menutup ibadah kita pada pagi hari ini, kita mengangkat pujian.
berkat kemurahan-Mu. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku kepada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya Tuhan. Ku bersyukur buat kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Yesus Engkau baik. Yes. Kita akan berdiri bersama-sama untuk kita mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Bapa di surga, segala pujian, hormat, syukur bagi nama Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dan kami percaya dalam kehadiran-Mu. Kuasa-Mu bekerja dengan sempurna. Ingatkan kami. Untuk kami harus terus berubah lebih baik. Untuk lebih menjadi serupa seperti Kristus. Engkau tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kami. Dan sebagai prajurit yang baik, kami tidak perlu mengkhawatirkan apa yang kami makan, minum, dan pakai. Karena Tuhan kami pasti menyediakannya. Kalau burung gagak saja Tuhan pelihara. Bunga bakung di padang Tuhan hiasi sedemikian rupa. Terlebih kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Biar kami fokus untuk menyenangkan hati-Mu. Itulah yang menjadi tujuan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami menyerahkan bangsa dan negara kami. Kami bersyafaat Tuhan, karena di mana kami tinggal, maka di situ kami sejahtera. Kalau bangsa ini sejahtera, kami pasti sejahtera. Kalau bangsa ini punya pergumulan, kami juga ada di dalamnya untuk kami bergumul bersama-sama. Tuhan, ampuni segala dosa bangsa ini ya Tuhan. Biar Engkau boleh melewatkan penyakit sampar yang tengah berjalan di bangsa ini. Lalukanlah ya Tuhan, lalukanlah. Kami mohon belas kasihan-Mu untuk negeri kami ya Tuhan. Berikan hikmat, pengertian, apapun yang dibutuhkan oleh pemerintahan kami, aparat dan tenaga medis. Tuhan, pakai hidup mereka untuk menjadi alat-Mu di bumi pertiwi ini. Kami juga menyerahkan Tuhan kota Malang, di mana kami tinggal di kota ini Tuhan. Tuhan datangkan kesejahteraan. Tuhan biar masyarakatnya boleh bersehati untuk memerangi pandemi ini dengan hidup taat kepada pemerintah. Dan tolong kami semuanya ya Tuhan. Kami juga punya pergumulan yang sama. Kami bergumul untuk masalah ekonomi kami. Kami bergumul untuk masalah kesehatan kami. Kami bergumul bagaimana anak-anak kami harus sekolah dan lain sebagainya. Tetapi kalau Tuhan izinkan, seperti Nuh taat untuk tetap tinggal dalam bahtera, kami juga demikian akan tunduk kepada Tuhan. Menunggu badai ini berlalu, dan Tuhan pasti memulihkan kehidupan kami, dan pelangi akan kembali bersinar. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Dan secara khusus menyerahkan Bu Teti yang sedang ada di rumah sakit saat ini ya Tuhan. Demikian juga dengan Pak Susman yang akan
operasi pada beberapa hari ke depan. Tuhan, kami mohon anugerah-Mu untuk Engkau menjamah kedua anak-Mu ini ya Tuhan. Biar kuasa bilur-Mu dinyatakan di dalam nama Yesus Kristus. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sebab Engkau dokter di atas segala dokter dan tabib di atas segala tabib. Kami bersepakat meminta anugerah-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Sebentar kami juga akan memberi bagi pekerjaan Tuhan. Itu bukan milik kami. Itu Tuhan percayakan untuk kami kelola. Dan salah satunya kami kelola untuk memberi bagi pekerjaan Tuhan. Sehingga apapun yang diperlukan dapat tercukupi. Tuhan, kuduskan setiap tangan-tangan yang terulur. Dan berkati setiap anak-anak-Mu ya Tuhan dalam pergumulan hidup mereka. Supaya yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang miskin diperkaya, yang punya pergumulan berkemenangan karena Roh Kudus ada di pihak kami. Sebentar kami akan beranjak pulang. Kami mohon tutup bungkus kami dan kuasa darah-Mu. Sertai kami supaya kami sepanjang hari ini berada dalam kelimpahan berkat Tuhan. Tetapi kami pulang ke tempat kami masing-masing, ke tempat tujuan kami selanjutnya. Karena Tuhan memberkati kami. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, mari arahkan hatimu kepadanya. Dan dengan iman, angkatlah kedua tanganmu untuk menerima seluruh berkat ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Pulanglah dengan membawa berkat, rahmat dan anugerah dari Allah Bapa. Cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus. Penyertaan dan penghiburan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus. Kiranya akan menyertai engkau mulai saat ini sampai selama-lamanya. Immanuel.